Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheria Tania Utrujah. Saya dari Prodi PGMI STAI Sunan Pangandaran. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mini riset saya tentang kebudayaan yang berjudul Miton. Sebelum saya mulai presentasi saya, mari kita berdoa demi kelancaran acara menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya harap kalian bisa fokus dengan apa yang saya presentasikan. Bila ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya kurang paham dengan presentasi saya, kalian bisa bertanya di akhir presentasi saya. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat. Adat istiadat atau tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tradisi merupakan hasil karya cipta dan rasa dan karsa manusia yang direalisasikan dengan bentuk upacara adat. Berbagai macam tradisi hadir dari berbagai daerah, salah satunya di daerah Pulau Jawa. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang masih kaya akan tradisi dan budaya dari nenek moyang. Salah satu tradisi yang masih bertahan di masyarakat hingga saat ini adalah tradisi Miton. Sejarah tradisi ini berawal pada masa Prabu Jayabaya. Waktu itu ada sepasang suami istri bernama Niken Satingkep dan Sadia. Mereka melahirkan anak 9 kali, namun tidak satupun yang hidup karena selalu meninggal dalam usia dini. Berbagai usaha telah dilakukan, namun belum ada satupun yang membuahkan hasil. Kemudian keduanya menghadap Raja Kediri, yaitu Prabu Widayaka Jayabaya. Mereka disarankan agar menjalankan beberapa ritual, namun sebagai syarat pokok, mereka harus rajin menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan khusyuk dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Selain itu, mereka harus mensucikan diri dengan mandi menggunakan air dari 7 mata air yang berbeda. Serangkaian ritual yang dianjurkan oleh Raja Jayabaya, ternyata Allah mengabulkan permohonan mereka. Niken Sitangkep dapat hamil dan anaknya yang dilahirkan dapat bertahan hidup. Akhirnya sejak saat itu, apabila ada orang hamil, apalagi hamil anak pertama, dilakukan tingkeban atau miton. Tradisi ini merupakan langkah permohonan dalam bentuk selamatan. Dalam tradisi miton ada beberapa ritual. Pertama yaitu sungkeman. Sungkeman dilakukan oleh istri kepada suami. Dilanjutkan istri dan suami kepada kedua orang tua dan besan. Kedua, yakni siraman ibu hamil dan calon bapak, dimandikan dengan air dari 7 sumber mata air yang ditaburi bunga 7 rupa. Bunga 7 rupa tersebut biasanya berupa bunga mawar dengan warna merah jambu, merah, putih, dan kuning, bunga kenanga, dan bunga kantil dengan warna merah dan putih. Jika saudara yang hadir jumlahnya banyak, maka setiap orang hanya menggunakan air 1 gayung. Tapi jika saudara yang hadir hanya sedikit, maka setiap orang mengguyurkan air sebanyak 7 gayung. Ritual ketiga, upacara ganti jarik atau busana. Untuk sang ibu hamil sebanyak 7 kali dengan 7 motif kain yang berbeda. Motif kain yang dipakai adalah motif kain yang terbaik, dengan harapan agar kelak sang jabang bayi juga memiliki kebaikan-kebaikan yang tersirat dalam lambang kain tersebut. Yang pertama, kain dengan motif Wahyu Tumurun, yang bermakna
agar mendapatkan ridho dari Tuhan. Yang kedua, kain bermotif sidomulyo yang bermakna agar kelak sang jabang bayi mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, kain bermotif sidoasih yang bermakna agar kelak seorang anak mendapatkan kasih sayang orang tua maupun sanak saudara. Yang keempat, kain bermotif sidoluhur yang bermakna agar sang anak menjadi orang yang berbudi luhur. Yang kelima, kain bermotif satria wibowo yang bermakna agar sang anak kelak menjadi orang yang berwibawa. Yang keenam, kain bermotif sidodrajat yang bermakna agar sang anak mendapatkan pangkat dan derajat yang baik. Yang ketujuh, kain yang bermotif tumbar pecah dan kemben liwetan yang bermakna agar nanti saat proses persalinan berjalan dengan lancar. Ritual yang keempat adalah upacara brojolan. Upacara brojolan dilakukan dengan memasukkan 2 buah kelapa gading muda yang telah digambari tokoh pewayangan, yakni Raden Arjuna dan Dewi Sembadra, ke dalam kain jari yang dikenakan ibu hamil. Saat upacara brojolan, kelapa gading muda dimasukkan ke dalam jari lurik yang dipakai ibu hamil dari atas oleh nenek calon bayi dan dijatuhkan ke bawah dan diterima oleh nenek besan. Ketika kelapa telah diterima nenek besan, maka sang calon ibu mengucapkan, laki-laki ataupun perempuan itu tidak masalah. Jikalau laki-laki akan mirip dengan Dewa Arjuna, jikalau perempuan akan mirip dengan Dewi Sembadra. Brojolan kelapa tersebut dilakukan secara bergantian dengan masing-masing kelapa 2 kali brojolan. Ritual yang terakhir adalah pembacaan doa oleh sesepuh desa dan dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh ayah dari pihak laki-laki untuk dimakan bersama oleh calon ibu dan calon bapak dari jabang bayi. Dalam upacara mitoni mempunyai beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu tumpeng kuat. Tumpeng yang berjumlah 7, 1 di antaranya paling besar itu di tengah, dan 6 lainnya itu mengitari tumpeng yang paling besar. Bilangan 7 melambangkan usia kehamilan, sedangkan makna tumpeng kuat sebagai lambang agar bayi lahir dengan sehat dan orang tuanya diberi kekuatan dan dari lahir maupun batin. Yang kedua, jenang abang dan jenang putih melambangkan benih laki-laki dan benih perempuan yang bersatu dalam wujud janin yang akan lahir. Yang ketiga yaitu sego gudangan. Sego gudangan melambangkan agar si calon bayi itu selalu sehat, segar, bugar. Kan gudangan itu kan kelihatannya seger gitu kan ya. Keempat, 2 kelapa gading muda. Itu artinya memberikan gambaran. Yang satu itu Raden Arjuna, yang satunya lagi Dewi Sembadra. Jikalau ibaratnya itu harapan kita supaya kelak jabang bayi yang akan lahir itu, jikalau lahirnya perempuan akan secantik Dewi Sembadra, jikalau lahirnya laki-laki akan setampan Dewa Arjuna. Yang nomor 5,
7 motif kain. Kenapa sih motifnya tuh ada 7? Dan itu beda-beda, dan dari kain itu memiliki arti sendiri-sendiri. Dari 7 motif kain itu melambangkan kebaikan yang diharapkan bagi ibu hamil dan bagi bayi yang akan dilahirkan. Jadi itu seperti doa kita supaya nanti tuh jadi baik, kayak apa yang diartikan oleh motif-motif kain tersebut. Tradisi mitoni yang ada pada saat ini merupakan salah satu wujud akulturasi dari tradisi Jawa dan ajaran agama Islam. Semua ritual pada upacara mitoni bertujuan untuk mendoakan agar jabang bayi dan ibu yang mengandung itu selamat sampai proses persalinan. Nah, jikalau diambil dari kata mitoni itu sendiri, mitoni itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pitu. Kata bilangan 7 itu sama masyarakat Jawa dipakai sebagai simbol yang artinya itu pitulungan. Jadi menurut orang Jawa tadi, pitu itu maknanya pitulungan. Jadi bermakna memohon berkat, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dan upacara mitoni itu sebenarnya diselenggarakan untuk memohon keselamatan, baik bagi ibu yang mengandung maupun bagi janin yang dikandung. Dan kalau kita ambil, jadi kita itu memohon pertolongan agar diberi keselamatan dari proses mengandung tadi sampai proses persalinan. Terus kalau kita ambil dari kata mitoni itu sendiri, mitoni yang tersebar di masyarakat dalam tradisi mitoni yaitu masyarakat beranggapan bahwa jika tidak melakukan upacara mitoni akan timbul akibat yang tidak diharapkan. Karena mitoni itu udah ada sejak dulu, sehingga menjadikan mitoni itu seperti mitos. Kalau tidak diselenggarakan, dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan bagi keselamatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Selain itu, jika masyarakat tidak melakukan upacara mitoni atau melaksanakan adat istiadat dari daerah itu sendiri, maka akan menimbulkan celaan atau hinaan dari sebagian kelompok tertentu di masyarakat tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak presentasi saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, atau penampilan saya yang kurang enak dipandang atau apa, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya atau komen di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.